Saat sedang hamil, wanita ini dipotong urat tangan dan kakinya. Semua giginya dicabut, lalu setiap hari disiksa oleh para bangsawan. Karena kecantikannya, dia diculik untuk dijadikan selir para bangsawan. Setelah diperalat dan disiksa, dia dijual murah ke sebuah rumah bordil, tempat para aristokrat terus menyiksanya tanpa ampun. Dan setelah seluruh nilainya habis diperas, dia dibuang ke jalan seperti sampah. Sebas kebetulan melihat pemandangan kejam itu. Awalnya, dia berniat pergi begitu saja. Namun saat melewati karung tempat gadis itu tergeletak, gadis tersebut refleks meraih ujung celananya sambil memohon bantuan. Sebas sebenarnya tidak ingin terlibat masalah. Tetapi saat itu juga, seorang pria dari kedai keluar sambil berbicara kasar. Dengan satu tangan, Sebas langsung mengangkat pria itu dan melemparkannya begitu saja. Lalu dia bertanya kepada gadis itu, apakah dia ingin diselamatkan. Dengan sisa tenaga terakhirnya, gadis itu mengangguk lemah. Sebas menyuruhnya menutup mata. Meski manusia tidak memiliki nilai baginya, dia tetap memutuskan menyelamatkan gadis tak berdaya itu. Bagaimanapun, penciptanya adalah seorang pejuang keadilan. Sebas kemudian membawa gadis itu ke mansion. Solution mengira gadis itu adalah makanan, tetapi Sebas memerintahkannya untuk mengobatinya. Setelah diperiksa, kondisi gadis itu sangat mengenaskan. Dia menderita 2 penyakit menular, tulang rusuk dan jarinya patah, urat pergelangan tangan kanan dan kaki kirinya terputus, seluruh giginya dicabut, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Jelas terlihat kalau dia telah mengalami penyiksaan yang tidak terbayangkan. Sebas memerintahkan Solution menggunakan gulungan sihir penyembuh. Solution menolak, karena menurutnya benda milik Supreme Being tidak pantas dipakai untuk manusia biasa. Namun dia tetap tidak punya pilihan selain mematuhi perintah. Karena Sebas meminta tubuh gadis itu dikembalikan seperti sebelum disiksa, Solution terlebih dahulu mengeluarkan bayi dalam kandungannya sebelum menyembuhkannya. Setelah tubuhnya pulih, Sebas memberinya makanan. Dan hanya dengan satu suapan, cahaya kehidupan perlahan kembali ke matanya yang kosong. Dia melahap semuanya dengan rakus, tetapi tiba-tiba menangis. Tubuhnya memang sudah sembuh, namun trauma yang dialaminya masih tersisa. Melihat itu, Sebas memeluknya tanpa sadar kalau hatinya mulai tertarik pada gadis tersebut. Sebas lalu memperkenalkan namanya, dan gadis itu mengatakan kalau dirinya bernama Tuare. Dan sejak saat itu, pasangan pertama Nazarik pun muncul. Namun Solution tidak setuju. Meski dia memahami alasan Sebas menyelamatkan Tuare demi keadilan, dia percaya mempertahankan gadis itu hanya akan membawa masalah. Tetapi Sebas mengatakan kalau dia akan menangani semuanya sendiri. Dan setelah Sebas pergi, Solution langsung melaporkan semua kejadian itu kepada Raja Tengkorak Ainz.